Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil ijad wal imdad wa bi ni'matil ilmi wal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi habibin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin wal mustami'in al-kiram jamaah salat subuh Masjid Jami' al-Khairat rahimahumullah. Selaku insan yang beriman, apapun kondisi kita pada saat ini, mari kita terlebih dahulu mengkhususkan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat dan karunia Allah yang masih kita rasakan sampai saat ini. Di antaranya nikmat kita masih dapat berada di salah satu tempat terbaik di muka bumi, fi baitin min buyutillah, di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, sampai pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan rangkaian amaliyah Ramadan di hari yang ke-7 Ramadan tahun 1440 Hijriah. Mudah-mudahan kesyukuran dan kehadiran kita pada saat ini akan dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan semoga kita mohon pada Allah agar tetap dilimpahkan kepada qudwah dan uswah kita, Sayyiduna wa Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir pada pagi hari ini, semoga pada saatnya Allah berkenan untuk menggolongkan kita menjadi ahlu syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa 6 hari sudah kita lewati rangkaian amaliyah Ramadan. Terlepas apakah itu amal yang wajib ataukah itu amal yang sunnah, tentunya semua kita berharap agar seluruh amaliyah tersebut dapat menjadi amal yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang pada saatnya akan memposisikan kita sebagai finalis Ramadan, yang pada akhirnya mudah-mudahan mendapatkan predikat takun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih mengabulkan doa kita. Ngapa sampeyan ngomong Allah mengabulkan doa kita? Dari Ramadan tahun yang lalu kita berharap untuk dapat berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun ini. Ternyata alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah. Tahun ini kita bertemu lagi dengan Ramadan. Yang kedua, bersyukur Allah takdirkan kita Ramadan hidup di bumi Indonesia. Andai kata Allah takdirkan kita hidup di dataran Arab, barangkali kita tidak sanggup.
Sebab Ramadan di dataran Arab itu panas luar biasa. Sesuai dengan arti kata Ramadan itu sendiri, yang berarti sangat panas. Beberapa hari sebelum Ramadan, anak ketemu jamaah yang baru balik melaksanakan umroh. Anak tanya, "Kak, berapa derajat cuaca di Mekah?" Jawabnya, "Subuh Ustaz 37 derajat." Bapak Ibu bisa bayangkan, subuh 37 derajat. Kita di Palembang ini tengah hari cuma 33 derajat, kita lah nyengis-nyengis. Coba kita bayangkan bagaimana kondisi tengah hari di tanah Arab itu. Alangkah hebatnya panas. Nah, kita di Indonesia kadang panas, kadang dingin. Di dalam kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah yang ditashih oleh Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, di situ dijelaskan bahwa menurut sejarah kehidupan orang-orang Arab zaman dulu, orang-orang di tanah Arab sendiri tidak mengetahui apa nama bulan tersebut. Tapi mereka punya satu ciri, punya satu tanda. Kalau bulan itu datang, cuaca di tanah Arab panas luar biasa. Fasamuhu Ramadan. Akhirnya mereka menamakan bulan itu dengan nama Ramadan. Diambil dari akar katanya romtok. Romtok, ro, mim, to, alif, hamzah. Artinya apa? Syiddatul har, sangat panas. Syiddah itu sangat, har itu panas. Tapi kalau di masyarakat Palembang begitu disebut har, yang terbayang martabak panas. Kalau urusan maju makan ini nyambung kalau Palembang, tidak nyambung. Apalagi bulan Ramadan, ya Allah, bulan yang berkah. Segala macam makanan muncul kalau. Segala makanan simpanan zaman Belanda ingin lagi juga tuh. Kayak nasi, pau, bentu, boke, sama ulen-ulen, badan samin, pentol, bendung, sigoran. Kita kalau sudah urusan makan nih, dak lanang dak betino, besar kecil, muda tua. Yang tua tu kadang-kadang caknya yang daerah nafsu makan lebih dahsyat lagi. Habis semayang asar dari rumah, cak iya dia. Mana pak dia naik? Dengar ceramah masjid. Habis ceramah masjid, nyebrang jalan, masuk pasar gedung, dia 6.000 kawan. Apa nak pasar gedung? Dia namanya anu ngoleh ke cucung bukan cucung terjual, padahal cucung umur 4 tahun tahu apa cucung urusan berbuka hendak yainya tu lah nak maju lumpes. Oh dibelinya kalau pulau baru jam 5:30 sore kejejek pucuk meja di baris kena panjang cak gerkong beberapa jam. Anak belum berbuka, dah tahu aku ternyingok baik. Itu azan maghrib, kongkon anaknya buka lalu ada aku nak semayang. Mantap takbir, Allahu Akbar. Dia bertakbir, kami belakangan bunyi piring sendok, pangting kentang. Lagi tegak semayang di hati jauh kutik-kutik, ya Allah tinggal ibu dah dah. Bila sudah urusan makan ya Allah, walaupun tidak wajib makan, tapi kalau sudah makan galau. Yang ketiga, bersyukur kita pada Allah Ta'ala
sampai detik ini bertemu Ramadan kita masih baca ibadah. Nah ini luar biasa. Berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Kepengen mereka nak puasa, tapi apa daya fisik tidak memungkinkan. Kita ditakdirkan Allah masih baca untuk berpuasa, untuk beribadah Ramadan. Walaupun kadang-kadang ujiannya ini luar biasa Ramadan. Semakin maju kita menjalani Ramadan, hari yang kita lewati, ujiannya lama itu belum. Kapanlah sudah masuk pertengahan, fokus pandangan masyarakat ini sudah mulai ngawasi, ngintik ke diskon yang ada di mall, di supermarket. Ada yang diskon 50% plus 20%, ada yang diskon 30% plus 30%. Sehingga kami macam-macam tawaran ini. Ada yang pakai gebiar diskon, pesta diskon, banjir diskon. Ada yang pakai tulisan cuci gudang. Aku berpikir, mak manalah dia cuci gudang? Apa basah kalau gudang? Luar biasa. Tapi Bapak Ibu perhatikan, sebanyak mall, sebanyak supermarket, sebesar apapun ngenjuk diskon, ada dah habis hari ayo supermarket mall itu bangkrut gara-gara kebanyakan ngenjuk diskon. Mana ada? Kaki cerita mall bangkrut gara-gara banyak ngenjuk diskon. Jadi yang bangkrut di siapa? Aku kan kamu kita sehingga sekintang dayu segalanya demi suksesnya hari raya, sukses Ramadan dan sukses hari raya itu beda, Pak. Orang yang ahli ibadah yang dikejarnya sukses ibadah Ramadan, bukan sukses hari raya. Orang yang sukses hari raya belum tentu sukses Ramadan. Tapi siapa yang sukses ibadah Ramadan, itulah orang-orang yang berhari raya. Pokoknya luar biasa. Tapi baru 2 hari habis hari raya, manyun duduk para lawang jauh lamunan. Habis kalau Ustaz. Habis ni teko isi gelok lagi lebar. Habis. Bukan mulut Ustaz, minta maaf. Segalanya minta maaf. Nyucuk ke ATM lagi minta maaf ATM. Butuh. Habis. Baru nak telepon HP lah minta maaf dulu. Sisa pulsa anda tidak cukup melakukan panggilan. Jadi yang bangkrut dia itu siapa? Nah, jadi kita jangan lalai dengan tawaran-tawaran diskon. Tadi kita habis sholat, sama-sama kan kita mengucap as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ada yang maconya as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kalau jangan ribut. Berapa hari yang libat ada jamaah Ustaz, ada wong yang maconya as'alukal jannata, ada wong yang maconya as'aluka ridhaka wal jannata. Mana yang benar? Bawas kirai. Ujiku kau maco yang mana? Lu maco. Nah, kau. Ya kan aku belum tahu Ustaz. Benar belum ya tuh tadi. Kita. Ya tiga tu.
Masing-masing ada riwayat. Nah, as'alukal jannata ini, Bapak Ibu yang kita ucapkan ini tidak cukup dengan ucapan. Mesti ada respon dengan amal perbuatan. Mulut baik ngoceh as'alukal jannata, tapi amal ibadat tidak digawe ke? Amal soleh tidak diamal ke? Tidak cukup. Bagi orang yang mengerti hakikat Ramadan, kalau mall dengan supermarket ngejuk diskon besar, sesungguhnya di bulan Ramadan ini Allah juga ngejuk diskon besar untuk dapat surga. Cuma bahasanya baik, tidak pakai diskon. Tapi sebenarnya ini diskon. Para buktinya Ustaz lah, tidak kate amalan sunat yang dinilai mendapat pahala wajib kecuali Ramadan. Amal yang wajib dilipat gandakan oleh Allah mulai berpuluh kali lipat sampai ratusan kali lipat gandanya. Apa ini bukan diskon? Ini diskon. Makanya Bapak Ibu, kalau pepatah menyatakan banyak jalan menuju Roma, dalam Islam banyak jalan menuju surga. Asal emang gitu galak. Yang jadi masalah galak atau tidak? Ya, itu yang jadi masalah. Kalau memang galak, sangat banyak jalan menuju surga. Mulai dari yang tidak bermodal sampai yang bermodal. Dari modal kecil sampai modal besar. Nah, kira-kira kamu pagi ini nak masuk surga, tidak bermodal, aku nak bermodal. Tidak bermodal, agak cuekean gitu. Tapi tidak apa, yang penting ada semangat. Tidak bermodal, mana caranya Ustaz? Lah, kata gawe baca Quran. Baca Quran. Tak baca Quran, sudah banyak berzikir, banyak solawat. Badan rasa macam kuat, pergi ke masjid, iktikaf di masjid. Ini amal-amal yang tak bermodal Pak. Tinggal kita tu lah galak tidak. Yang bermodal, dari yang modal kecil sampai modal besar. Tinggal kita berpikir, ukurlah kemampuan kita. Kira-kira nak modal kecil atau nak modal besar? Modal kecil Ustaz, ya harus buntuan. Sudah. Ente berapa di masjid tu? Kalau di masjid ada orang kegiatan buka puasa bersama, nah ini lokak beramal. Lokak beramal. Kamu beli ke sirup sebotol, buat ke kopi seciri, antar ke masjid. Niat ke untuk orang yang berbuka puasa. Kecil tak padahal. Tak pula nak berjuta-juta. Tapi ini modal ini kecil, pahalanya besar. Atau pula kemarin pagi jemaah tanya, Ustaz, kopi sendiri itu jauh gula apa tidak? Nyawa kau juga dah gula angin lah. Entah kopi pahit galau-galau pedih pun. Bukan, tak tersungguh lah tak mau. Ya kan Ustaz tadi ngomong kopi sendiri, aku tu bingung bergula apa tidak. Benar juga kau je. Ya pakai gula lah, dah kan, dah gula lah. Nyiksa, langsung angkat kopi pahit tu kan. Ini namanya modalnya kecil. Tapi di masyarakat kita, Bapak Ibu, kadang-kadang salah kaprah. Kapan sedekah makanan minuman ngejo ke untuk orang tadarus? Kaget deke urusan tadarus tu. Yang ada dalilnya ni, yang ada anjurannya, yang afdal tu sedekah untuk orang berbuka di Nabi. Bukan untuk orang tadarus. Mana dalilnya sedekah untuk orang tadarus? Tapi kalau untuk orang berbuka, sahih hadis siapa? Man fattara sha'iman kana lahu ka ajri sha'im. Siapa yang membukakan orang yang berpuasa,
Maksudnya tuh pada waktunya, jangan jam 3 kamu kongkon makan. Siapa yang membuka kan wong yang berpuasa, maka baginya mendapatkan pahala sebagaimana pahala puasa orang-orang yang berbuka itu. Oh subhanallah. Jadi kalau kamu antar ke makanan minuman di masjid niat untuk membuka, kalau ada wong 20 buka di masjid itu, pahala puasa wong 20 itu nak kamu boleh belum? Besar kan? Wong 20 itu kita dapat pahala puasa. Ya Allah ya Allah. Cuma kita yang sekali puasa juga. Jangan pakai ilmu juago. Atau Pak Ustaz sebanyak wong yang puasa itu kalau kita sekali puasa boleh kita kalau pahala. Jadi aku tidak usah puasa sekarang wong 20 lah tutup ya aku nak mati ngantuk ini. Ya, tidak benar paham modal mereka. Ini yang modal kecil, ya, modal kecil. Tak pula nak modal besar. Manusia ini giliran untuk agama pecah beriki nanti ya. Tapi giliran aku urusan hiburan nak bersenang-senang, tak diminta lagi nyumbang, tahan ngutang lagi sanggup. Apalagi zaman ini Pak, zaman banyak orang stres ini. Lah 3 minggu ini berarti ke nambah orang stres ni. Iya. Wong gila nambah lah 3 minggu ini. Ada yang pakai span pendek tak baju ngoceh kau pala panjang jalan. Ada yang naik motor tak baju ngoceh duitnya habis tak balik-balik ni. Salah deh, siapa ngomong? Macam-macam nyeselin nasib. Ada yang berjalan juga ke langit menghitung bintang setengah mengapa. Ya sedih nasib, duit habis hajat tak sampai. Jadi aku pikir-pikir 3 minggu itu banyak, orang stres bertambah. Jadi lewong be jangan gitu dulu. Zaman akhir ini kan istilahnya tuh apa? Pencitraan. Wah, pakai nama pencitraan wah istilahnya tuh. Kalau di luar nunjuk ke baik dermawan, wah bukan main. Giliran di rumah dengan anak bini pelit, naudzubillah. Di pasar ketemu kawan, diajak makan, diajak kopi, diajak minum, dibeli rokok, dia ongkos balik. Hari hujan pesan ke kokar dulu. Balik rumah bini minta duit, ribut. Laki pelit, pelit namanya. Apa itu ada cerita laki pelit apa itu? Waktu dia pergi dari rumah, sorokannya dibuka bini. Tahu tak sorokannya? Al-laci. Dibukalah oleh bini. Apa dibuka bininya sorokan itu? Berdesau bini. Berdesau tahu ya? Berdesau itu terkejut tiba-tiba. Berdesau. Lempang ni banyak bahasa singkat apa itu? Kalau orang berjalan cepat, ngacak-ngacak berdepis. Berdepis. Kalau menanti terlalu lama, terkacip. Kalau jalanan macet panjang, terkarau. Ini bahasa singkatnya. Nah, jadi bininya tadi, main menjengok sorokan lakinya, banyak duit, besar bini. Apa je bininya? Oh nah, ala kezolim bapak kau. Selama ini kalau kita minta duit, bapak kau selalu ngomong tak kata. Kapan kau minta duit jajan, bapak kau marah-marah. Ini nak duit galau juga sorokan bapak kau. Anaknya lagi terkejut, tengok duit sebanyak itu. Puji anaknya, mama, al-loka, al-loka. Loka, duit galau. Singkat cerita bapak itu, duit itu dibek bini sama anaknya. Wah itu lakinya balik, tengok sorokan kosong. Apa je lakinya? Al-bala. Pingsan lakinya semua. Ngapa lakinya pingsan? Karena lakinya nih bendahara masjid. Tapi bukan masjid Jami Al-Wairan, bukan. Berganti. Ibu-ibu ngerti tak? Nyambung tak cerita aku? Yang mana yang nyambung? Jangan cak ini.
Wong yang cak iyo itu namanya at-taqoan. Maksud cerita aku ni ibu, jangan mudah jangan sangkau dengan laki. Laki ngomong nak kati, ya sudah. Modal tadi duit ombolan ini terganti lagi, saya buang ya macam-macam. Ya, memang sebenarnya bukan dengan laki baik, dengan galau-galau manusia. Islam ini ngajarkan kita berbaik sanggup, ya, berbaik sanggup dengan manusia baik sanggup, apalagi dengan Allah. Kita diperintahkan berbaik sanggup. Sangko baik itu ada hikmahnya itu apa? Kalau sangko jahat, nah bahaya. Ini cerita. Tapi cerita ini kenyataan. Biasanya kamu aku salahkan. Dan aku yakin Bapak Ibu pasti nonton berita ini, pasti dengar, pasti kita baca. Kira-kira 6 bulan atau 7 bulan yang lalu, pesawat Lion Air nyemplung di Laut Karawang, meledak, pasti akan dalam. Nah, ngotai dah aku ini kan ngotai. Ada niat kan? Kita 7 bulan yang lalu pesawat Lion Air nyemplung di Laut Karawang, meledak. 189 penumpangnya mati setugasan, mati saat itu. Nah ini tender besar malaikat Israel ini. Biasanya kapan nyentak ke siko, kapan merentot ke siko. Waya-waya level kita ini saya tak merentot pulau malaikat Israel. Kecuali kita ni wali, ulama, nanari, selalu saya berat. Level kita juara ini nonton burung. Saya tak merentot main. Itu sekali nari ke Pak 189 lanjut 189 sekali lego itu kamu somen layangan lego ini kan banyak macamnya ada pencian, ada odol ada ceracahan, ada kemawang fadi. Paling dalam lego kena wongkot ini. Wow, sakitnya. Gak ya, gue alamin layangan dulu, Pak, ngejar layangan dulu. Kalau lego sih kok lemah, Pak, bacanya sempret. Amal lego 189, amal lagi nak nyempretnya. Ini 189 sekali mati. 189 yang mati Bapak Ibu, cuma Siko yang selamat. Siapa? Karena Sony ketinggalan pesawat. Macet di jalan, terlambat sampai bandara. Bukan main. Tidak lemah Bapak Ibu ketinggalan pesawat. Aku lah terasa Pak, ketinggalan pesawat. Di negeri wong pulau ketinggalan pesawat. Kiai Nawawi Danji sama Pak Malan Abdullah sama Kiai Sarifudin Yaakob. Begitu sampai Kuala Lumpur, selesai uji Ustaz Nawawi. Mana kita ni uji kumah lama tu lah, mak baru boleh malah. Kau nak ucap-ucap baik di sana. Yo, je Ustaz fikiran lah tekan, jangan digawat tegak. Kita ni masih ada hati, masih baca perijo, masih baca Al-Qur'an, tenang-tenang. Mana Pak, tinggal pesawat, itulah kira-kira rasanya. Napas mengas, waktu habis, tiket hangus, duit tak balik. Lah, kecewa, sedih. Kecewa dengan sedih itu Bapak Ibu, bahasa Arabnya al juga wal getun. Al juga wal getun. Akhirnya Sony beli tiket agak siap. Belum tahu cerita Sony ini. Nah, begitu sampai Sony tempat tujuan, baru sadar dia setelah dapat berita, ternyata pesawat yang mesti dia naik tadi pagi
Rupanya nyebur ke laut, meledak, seluruh penumpangnya 189 mati kalau. Apa uji Sony? Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau takdirkan aku terlambat macet di jalan. Terima kasih ya Allah, kau takdirkan aku ketinggalan pesawat. Kalau aku tak ketinggalan pesawat, cukup ya Allah 190 yang mati. Berarti teko dia juga nambah siko. Nah makanya hidup ini nak berbaik sama. Maka itu dalam Al-Quran Allah katakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci, itulah ketentuan Allah yang baik untuk kamu. Barangkali kita merasa sedih, kecewa, sempit dado Bapak Ibu, nerima yang tidak lemah. Kita tidak pernah tahu rahasia Allah. Mungkin ada kebaikan sesudah itu, tapi sesuatu yang menurut kita gembira, nyenang hati, bisa jadi itu akhirnya kayak bala bencana. Belum tentu itu baik dalam pandangan Allah untuk kita. Makanya Islam mengajarkan kita untuk berhusnuzon, untuk berbaik sangka. Jadi menyikapi Ramadan, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, surga sudah ditawarkan oleh Allah dengan diskon. Tinggal kita nak milih diskon yang mana. Atau nak pakai modal kecil atau nak pakai modal besar. Nah, sikap lagi yang salah kaprah. Manusia kadang-kadang latihan ibadah sosial cuma di bulan Ramadan. Habis Ramadan, bakhilnya balik lagi. Ramadan Ustaz rajin niat sedekah, Ramadan Ustaz rajin niat ke masjid. Itu tuh jadi tahap awal untuk ukuran suksesnya ibadah Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita rajin ke masjid, kalau di bulan Ramadan rajin bersedekah, lanjutkan setelah Ramadan. Jangan cuma kita mengkondisikan diri kita dalam suasana ibadah sebatas bulan Ramadan. Kita diharapkan mampu menjadi manusia yang beristiqomah dengan amaliyah Ramadan, bertahan dengan identitas ibadah setelah Ramadan berlalu. Inilah orang yang sukses menjalani ibadah Ramadan. Tidak cukup cuma sekedar kita mengkondisikan diri dalam nuansa ibadah di bulan Ramadan. Nah, istiqomah inilah yang berat, Bapak Ibu, berat. Tidak semudah balik telapak tangan. Manusia ini kalau beramal, Pak, insya Allah sanggup kalau beramal. Kalau beribadah, insya Allah panjang. Cuma istiqomah dalam beramal itu yang berat. Kita tidak usah jauh-jauh ya. Ana yakin yang ada di masjid ini, kalau sedekah duit 2.000 rupiah sanggup kalau itu? Sanggup kalau 2.000 rupiah? Tapi beristiqomah dengan sedekah 2.000 rupiah setiap hari, itu yang tidak mudah. Salat tahajud 2 rakaat sanggup kalau kita semasjid ini. Tapi yang sulit itu istiqomah dengan 2 rakaat tahajud setiap malam, itu yang berat. Salat duha 2 rakaat, setiap kita sanggup kalau Pak salat duha, baca. Cuma istiqomah dengan 2 rakaat salat duha setiap hari, itu yang tidak mudah, berat. Jadi manusia yang beristiqomah. Makanya Bapak Ibu, istiqomah ini Allah sendiri yang langsung mengabarkan balasannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, "Oi, nang mana kan?" Ya sudah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah dalam keimanannya, dalam ibadahnya. Nah, buat mereka kata Allah turun para malaikat. Apa kata malaikat? Ya fulan, la takhafu wa la tahzanu. Kamu tidak usah takut, tidak usah sedih. Amal baik kamu tidak mungkin disia-siakan oleh Allah.
Teruslah beristiqomah. Bukan cuma di situ, Allah sendiri yang langsung menunjuk kabar. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kau nak nyusul tu kan? Dia aja. Kau yang takut dengan aku jingok-jingok ya. Aku ceramah nak tumanina. Lajulah lewat orang. Tidak ada makaidah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Malaikat, unjuk mereka kabar gembira buat mereka yang istiqomah. Apa kabar gembiranya? Bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Allah yang unjuk kabar baik, kabar gembira. Surga unjuk. Ini Pak, sholat belum tentu Allah langsung unjuk kabar baik untuk kau surga. Belum. Puasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Anda kira-kira Allah unjuk kabar baik surga untuk kau puasa. Nak balik lagi kau. Tapi istiqomah unjuk kabar baik kata Allah. Maka itu Bapak Ibu, berat istiqomah berat. Tidak mudah. Nah, ada yang bertanya, ngapolah Ustaz, manusia ini sulit istiqomah, berat. Ngapo? Oh, banyak sebab. Di antara dia Pak, ngapo manusia itu sulit beristiqomah. Sadiqus, ketika dia berkawan, ketika dia berdekatan dengan orang-orang yang punya perilaku jahat, dia berdekatan dengan orang yang beramal perbuatan buruk, akhlaknya buruk, sulit manusia nak beristiqomah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, al-mar'u ala dini khalil, fal yanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu, kata Rasulullah, tergantung bagaimana kondisi agama sahabatnya. Oleh karena itu, hendaklah kamu memperhatikan kepada siapa kamu bersahabat. Jingok siapa yang ada di dekatnya. Kalau dia selalu dekat dengan orang solat berjamaah, insya Allah dia bakal ketularan melok solat berjamaah. Tapi kalau dekat dengan orang yang tiap malam main gap, begap pula dia buah balak tangan orang, lagi dia macam-macam je. Ini ahlul gap. Kira ahlul gap. Tak maaf lah kalau sini ada yang hobi main gap. Kira nak tersinggung, lajulah. Cuma aku tu kejut tahu baik. Kalau orang jago main gap, balak tanganmu lagi dia tahu. Balak 6-6, balak 12 kawan tu. Ngapa pecahnya ngambul, mentu ke 6 terus lagi tadi. Ini yang kopi main gap, ahlul gap ini. Iya, tahu. Tapi kalau dia selalu bergaul, berdekatan dengan orang yang cinta bersedekah, kaget tertular, nak melok pula sedekah, tak tahu sedikit. Maka itu kata Nabi, kamu jingok siapa yang ada di dekat dia. Kalau dia dekat dengan orang yang amalnya jahat, akhlaknya jahat, tak bakal mungkin dia bisa beristiqomah, tak bakal bisa beristiqomah. Sulit. Yang kedua, apa yang menghalangi seseorang itu untuk sulit beristiqomah? Ahlu, faktor keluarga. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak. Sebenarnya ujian manusia ini kadang-kadang lebih berat dari urusan keluarga dulu. Yang laki taat, bini dah taat. Ada lagi? Yang bini ibadat, laki dah beribadat. Yang laki bini ibadat, anaknya muna-una. Oh, mak bapak rajin ke masjid. Tahu-tahu anak nyokok pinggir jalan, nyekek botol tua. Rumah bapak ditua ke di kampung, di masjid tukang mimpin doa, rumah tukang mimpin pengajian ibu-ibu. Tahu-tahu anaknya tangkap polisi, sabu-sabu. Nonian, kamu jangan wasusati rumah bapak, kate keberkatan hidup, jangan macam-macam. Ada orang pak rezekinya selalu terhalang terus.
terus. Segala usaha macam mandek. Nanya dengan aku, ngaku lah Ustaz, ujiku, kau pernah tak nyakiti hati orang, kecewa ke hati mak bapak kau? Lama dia melamun. Mengkali ni ada Ustaz, aku ada salah. Tak usah mengkali-mengkali, mana ada. Ya. Nah, orang tua kau masih ada, kau sujudlah, minta maaf dengan orang tua kau, minta doa ke. Mendekati lagi, sudah nak ngomong aku, doa ke. Maka itu bapak ibu yang masih ada umat bapak, berbuat baiklah. Sebab mati umat bapak ni, hilang doa mustajab untuk itu. Iya dia Pak. Uang yang pasti dijamin oleh Rasulullah, doanya kabul untuk kita umat bapak gitu. Apa nak mati umat bapak hilang doa mustajab? Benar tak? Uang yang doanya dijamin oleh Allah kabul untuk kita hilang. Bis. Ini kadang-kadang ujiannya tu tidak pula berupa pahala apa. Cuma kadang-kadang diuji Allah dengan kesibukan. Yalah lihat. Ada ibu-ibu pernah curhat katanya di lorong pegagan pelaju depan Putrajaya. Ustaz, aku ni Ustaz dari anak masih kecil-kecil. Laku niat kenian Ustaz. Kalau anak lah besar-besar, di mana majlis pengajian, di mana ceramah, di situ aku nak hadir. Tahu-tahu Ustaz, giliran anak lah bujang gadis, yang gadis laki, yang bujang berbini. Laku si anaknya pula. Niat hati kalau baca hari tua ni tenang, kemana masjid, kemana pengajian, aku baca hati. Benar ni Ustaz, jom kerigot. Ibu itu, dah tahu kan ibu di sini, aku tak tahu. Ibu yang dalam cerita aku, curhatnya mah itu. Ya Allah. Jadi, ibu ngurus si cucung, bahkan Ustaz, ngurus si cucung ni berdegup-degup rasa jantung Ustaz. 5 anak aku Ustaz, tidak aku khawatir pecah akunya aku cucu. 5 anak aku Ustaz, nyampak pala kuncul oleh si babynya semengu. Kapan terleset satu tetes ubat abang. Nah, datang urus ke cucung ini Ustaz, bukan main, berdegup-degup. Kapan dia lecet tetes ubat abang, hati ini besar-besar. Nyampak palanya benjol, takut. Ngapa kakek suri rumah bapaknya balik pegawai lah marah dulu dengan aku lah nyago kanannya suri-suri lah kena marah. Uji ibu itu tidak tahu kan ibu sih, itu juga pindah. Anaknya lecet Ustaz, sore kakek emaknya balik pegawai marah dulu, kita lah capek ngurusi anaknya. Emak dah jingok apa mah anak aku ni, ada baca benjol, baca lecet mah ini. La ilaha illallah. Inilah kamu. Kalau laki begawi, bini begawi. Melaki begawi, bininya ke rumah tangga, itulah yang sebenarnya menurut Islam. Cuma minta maaf ya ibu. Lah tanggung jawab laki, nak nyukupi anak bini. Nah bini yang protes. Kalau begitu nggak adil dong Pak Ustaz. Buat apa saya kuliah? Ya. Alah kepintar betina ini nyawa boy. Bahasa Arabnya betina model ini al-lebos. Nah kalau kamu senang model mak ini, ketawa model mak ini, bahasa Arabnya al-ladas. Protes bininya. Untuk apa Pak Ustaz aku sekolah tinggi? Ibu, wong betina sekolah tinggi, dak kate dalilnya wajib ke wong betina untuk gawe. Mana ada dalil yang wajib ke wong betina gawe? Tak ada. Pergilah kamu ke Arab sana. Tak usah ngaji ke wong betina gawe. Wong betina nyetir mobil lagi dak kate. Mana ada? Ini bukan menuntut dia untuk mesti begawe, tapi untuk jadi modal, jadi bekal dia untuk mendidik anak-anak dan keluarga. Itu tujuannya. Bini itu sekolah, bini itu pintar, anak betina itu pintar. Jadi
Cuma masalah dia nak bergawe itu urusan tanggung jawab lakinya. Kalau lakinya izin ke ya sudah tanggung jawab lakinya. Sebanyak dosa bininya di luar rumah, laki melok dalam saham dosanya. Bini betul dari rumah, terbuka aurat, laki melok kongsi tanggung dosanya. Bini betul dari rumah bergawe, iya dengan sepatu keletak-keletok jalan lentik. Dengan ASN-nya Masya Allah, jilbab terkibar-kibar, kalah burung merak. Pakai minyak wangi pula. Tanggung jawab lagi. Melok dalam sahab dosa. Kalau sudah berjalan, tempat tinggi di burung merak liwat. Ini ya. Mungkin ini malah sudah beres. Allah marfa'annal bala. Lumet tu dari rumah 4-5 kali ulang balik depan gobok, kanan desak, kiri pula iya. Baru metu depan lawang rumah, uji tenaga ya Allah cek cindonya pakai baju itu. Iyo 900 aku beli, wong nanya indah. Ay, lakan Aulia. Betul dari rumah ketok uji tetangganya tadi. Bu, cek itu no belakangnya pakai baju itu cindonya. Dia ngomong tadi beli dengan aku 900. Ibu itu jawab, Budi gini, kau tahu tak apa dia tuh beli dengan aku, ini bagus sekali bayar. Zaman pak ini lagi pak, segala baju ini ke kawan, teko pengajian majelis taklim, baju seragam lagi gini. Ada yang 5 kali bayar, ada 6 kali bayar. Ini belum lunas, baju dah suek duluan. Melawaki baju seragam. Yang dari bawah sampai ke pucuk hitam kalau teko payet pucuk pala kilau-kilau. Yang pakai baju hijau kalau duduk manis di masjid berdampingan hitam dengan hijau, cak hijau dengan daun di kelas. Maksudnya kalau hijau dengan daun di kelas, ubah hitam dengan hijau. Gawe yang lebih parah lagi, ini begawe lagi, ini lanang kata aku. Nah yang lebih banget lagi, laki bini dah gawe galau. Pening pala kita gawa sih. Makan apa lah? Apa ditanya, apa kak kamu nandak gawe? Aku bukan nandak gawe, Ustaz. Aku ni ingat pesen mak, waktu mak aku masih hidup dulu selalu mak pesen. Nah, hidup ni jangan jadi gawe. Itulah pesen mak aku. Ingat niat Ustaz, aku pesen mak. Kapan aku balik dalam dikit mulai mak lagi nafas panjang pesen mak. Nah, hidup ni jangan buat gawe lah. Dua itulah Ustaz, pesen mak lagi hidup ingat jangan jadi gawe, jangan buat gawe. Jadi aku tak gawe dia. Nah, anak model ini Bapak Ibu, kalau bahasa Habib Rizik itu namanya gagal paham. Iya nih ya, namanya gagal paham. Kalau bahasa kamu yang sekolahan, namanya keterbelakangan intelektual. Ini ya. Bahasa kampungnya allala wal buyan. Bukan aku nih ceramah sampai yang lakon. Ternyata pacah jadi penghalang manusia untuk tidak beristiqomah, terhalang. Yang ketiga, terus ya terus. Pokoknya mah ini lah. Aku supir, mana juga stop jangan banyak protes. Yang ketiga, kenapa manusia itu sulit istiqomah? Al-jahlu, karena faktor kebodohan. Kalau dia tidak punya ilmu, Pak, makanya dia tidak beramal. Tapi kalau dia punya ilmu ini yang akan membimbing dia untuk beramal. Walaupun amal itu sedikit, Pak, tapi dia tahu manfaat istiqomah itu apa, kelebihan suatu amaliyah itu apa, maka dia akan beramal. Tapi kalau bodoh, sulit istiqomah, tidak punya ilmu. Yang keempat, ngapa manusia itu sulit beristiqomah?
bu'du 'anil ulama, karena orang itu jauh dari para ulama. Manusia kalau jauh dari ulama, orang ini akan jauh dari sentuhan-sentuhan agama. Bapak Ibu, kita hidup nih kadang-kadang diuji dengan rasa males untuk beribadah. Dan memang kenyataannya itu. Tidak sedikit kita jenguk orang Islam tapi dia males beribadah. Yang rajin beribadat kadang-kadang diuji Allah dengan rasa males, lemah semangat, diuji oleh Allah dengan rasa jenuh, dengan rasa bosan dalam beramal baik. Sebenarnya itu tidak boleh terjadi dalam diri seorang muslim itu. Jangan pernah ada kata lelah berbuat baik, jangan pernah ada kata bosan, jangan pernah ada kata males untuk berbuat ibadah. Tapi kita tidak bisa menolaknya Bapak Ibu. Itu sudah merupakan hal yang sering kali terjadi pada manusia. Ya. Anak tanya Bapak Ibu, yang ku cekel ini apa dia? Hah? HP ya, tak tahu. Sehebat apapun HP, semahal apapun HP, secanggih apapun teknologinya, sebanyak apapun pulsa dan paket datanya, HP ini katik manfaat kalau habis baterai. Mana kira-kira? Nah, habis baterai. Banyak ustaz pulsanya, iya tapi baterai kadang-kadang habis. Mana nak makin? Baca internet, baca ustaz tapi habis baterai, katik manfaat, dah baca dipaki mak. Nah HP ni Bapak Ibu, kalau dia lemah, ada sinyal Pak, bunyi kan, tit tit tit, sisa baterai Anda tinggal 3%. Lemah dia, ada sinyal Pak. Tandanya HP ini minta diapakan? Minta dicas. Nah itu juga diri kita, ya. Hidup nih kadang-kadang diuji dengan rasa lemah, rasa lelah, rasa males. Kalau rasa itu terjadi, tandanya kondisi kita lagi lemah, berarti kita tuh minta dicas. Jangan ngecasnya Bapak Ibu, cari para ulama, cari majelis ilmu, ustaz, kiai, habaib, di mana ada majelis zikir, hadirkan, dudukkan diri kita di sini, supaya motivasi, semangat untuk beribadah itu tetap selalu ada. Kalau hati ini semangat terus, motivasi untuk berbuat baik selalu ada, insya Allah baru baca istiqomah. Nah inilah yang digambarkan oleh Nabi di dalam hadis. Alaikum bil mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyit bi nuril hikmah kama yuhyil ardal maitah bil ma'il maqar. Selalu lazimkan oleh kamu duduk di majelis para ulama, kata Rasulullah. Selalulah kamu duduk, dengarkan nasihat para ahli hikmah, dengarkan nasihat-nasihat orang-orang yang memahami agama. Dengarkan di mana di situ majelis disampaikan nasihat Al-Quran, nasihat hadis, nasihat kisah para salafus saleh, supaya hati kamu tenang, semangat berbuat baik tetap ada. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati itu dengan cahaya hikmah, dengan nasihat-nasihat agama, dengan cahaya Al-Quran. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan curahan air hujan. Jadi hati ini seger, selalu ada motivasi untuk berbuat baik. Kalau gitu kalah duduk di majelis ilmu, duduk di majelis para ulama. Para ulama inilah diantara kenapa manusia itu sulit beristiqomah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin rahimahullah, apa yang Anda sampaikan pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaat buat kita sekalian. Duduk kita, hadir kita di majelis ini, semoga Allah Ta'ala catat sebagai ibadah buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
minta maaf lebih kurang ya. Karena jam 7 ada jadwal majlis setiap hari Ahad pagi di Safilir ya, tempat Ki Abdullah Zawawi. Jadi mungkin ada baca terlalu lama untuk isi di sini, jadi minta maaf. Mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang disampaikan pagi hari ini insyaallah jadi manfaat, renungan dan tambahan ilmu pengetahuan wawasan kita dalam beragama. Mudah-mudahan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan hidayah dan maunahnya kepada kita agar seluruh amaliyah Ramadan yang kita lakukan, yang hari ini kita lakukan sampai di akhir Ramadan nantinya menjadi amal yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'suma. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwaddina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aslam. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyil muhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.